Shalom saudaraku. Banyak kita yang bertanya, kenapa sih penyembahan? Why worship? Kenapa itu begitu penting? Jawabannya jelas. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca dari Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Siapa mereka? Umat yang dikumpulkan Tuhan dari utara, selatan, dari ujung-ujung bumi. Saya percaya itu bicara Tuhan mengumpulkan mereka yang mau Tuhan pakai untuk memuliakan Dia. Dan dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, everyone who is called by my name, yang dipanggil dengan namaku. Kita kadang gak sadar ya, kita menyebut diri kita Kristen. We are Christian. Tahukah kita nama Kristus disebut di situ? Christ-like. Kita nih miniaturnya Kristus. Kita orang Kristen. Kemudian dikatakan whom I created for my glory. Yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Whom I formed and made. Tuhan tuh form kita, bentuk kita. Kita diciptakan spesial. Nah, mari sama-sama kita renungkan ya, bagaimana Tuhan tuh ciptakan kita spesial untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan dengan organ vokal. Kita dimampukan untuk mengeluarkan nada-nada frekuensi-frekuensi yang beragam dalam rentang frekuensi yang besar. Nggak semua makhluk diciptakan demikian. Kita bisa mengeluarkan nada yang rendah. Kita juga bisa punya rentang nada sampai nada yang tinggi. Spesial Tuhan ciptakan kita. Kita bisa mengeluarkan dalam berbagai warna suara yang berbeda-beda dari segala bangsa yang berbeda. Wow. Kemudian yang kedua, Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan artikulasi. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang dimengerti. Bahasa dari berbagai bangsa punya keunikan. Tapi kita diberi kemampuan diciptakan Tuhan untuk artikulasi tadi. Sehingga bisa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Kemudian ketiga, kita diciptakan dengan kemampuan hearing. Hearing bisa mendengar, bisa membedakan nada. Bisa menikmati sebuah musik, nyanyian. Wow, Tuhan tuh ciptakan kita udah spesial demikian. Nggak semua makhluk diciptakan begitu. Dan yang keempat, kita juga diciptakan dengan organ gerak. Tangan, kaki, kepala, tubuh kita. Sehingga kita bisa menari, kita bisa bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. So, untuk itulah kita diciptakan. Kita gak perlu macam-macam alasan. Kok kenapa sih nyembah? Kalau gitu buat apa Tuhan kasih kita semua? Tuhan ciptakan spesial. Supaya melalui umat ciptaannya, nama Tuhan dimuliakan. So jangan lupa, we are created. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. I was made to praise you. I was made to glorify your name. In every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you.
jiwaku merindukanmu. Kita nyanyi bareng hambanya dan juga Enike Sister. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, yang menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Wow, Bang Williar, kalau di Google saya tulis lagu wajib worship leader, lagu ini masuk. Oh, puji Tuhan. Lagu wajib worship leader memimpin pujian. Jiwaku merindukanmu. Sebelum kita masuk kepada tema worship di akhir zaman, lagu ini terciptanya gimana, Bang Williar? Pasti kita kan, wow, kita nyanyikan karena nggak tahu gimana ceritanya dan ini sangat powerful. Silakan. Wah, lagu ini kalau saya ingat-ingat, ini ditulis mungkin saya lupa sampai lupa tahunnya. Kira-kira aja. Sekitar Kejadiannya mungkin gimana? sekitar tahun 93, Wow. 93, 94. Dan memang kebanyakan daripada lagu-lagu saya itu bicara hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan biasanya lahir dari waktu teduh, menyembah Tuhan, terinspirasi, bukan terinspirasi, Tuhan wahyukan kata-kata dari firman Tuhan. Nah, perkataan daripada Daud itu kemudian seperti perkataan saya kepada Tuhan. Saya bermazmur, maka lahirlah lagu ini. Dan biasanya lagu yang Tuhan berikan tuh menjadi lagu pribadi saja. Selama beberapa waktu, sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman pada waktu merekam dengan Symphony Music, lagu ini direkam. Wow. Jadi kira-kira demikian. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau berfirman, kau bersabda selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Wow. Apapun
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ini lagu powerful. Lagu pernyataan firman juga hubungan dengan Tuhan untuk percaya. Amin. Saya meminta ini ke sister nyanyikan sekali lagi, dan saudara sedang terpapar di rumah sakit atau sedang karantina pribadi. Saya rasakan hadiratnya ini turun. Kita akan nyanyikan dengan iman. Eko yang bahkan mungkin tidak terpapar tapi ada ketakutan. Kok agak nggak enak ini tenggorokan ya. Kok agak batuk-batuk ya. Padahal belum tentu. Tapi dengan lagu ini kita akan memperkatakan iman. Dia berfirman, Dia bersabda. Bukan hanya sembuhkan kita, keluarga kita, juga bangsa kita. Kita dukung Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk terus bersama jajarannya memutus siklus COVID-19 ini. Tapi kita orang percaya tetap berkatakan dengan iman. Dan lagu yang diciptakan Bang William dengan sangat powerful ini, kita nyanyikan dengan iman. Apapun yang terjadi, yes. Bahkan bukan hanya badai COVID-19, badai resesi, percaya. Dia bersabda dan jadi, yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bang Bilar, bagaimana? Gak usah waktunya ditulis kapan, mungkin lupa karena lagunya banyak. Terjadi lagu ini bagaimana Bang Bilar? Lagu ini cukup unik, saya menulisnya sebetulnya lagu ini ditulis di pesawat terbang. Wow. Jadi menjelang pagi kami mau mendarat di Singapura, penerbangan jauh dari Eropa. Dan pagi-pagi subuh saya lagi baca Alkitab. Dan waktu itu saya baca pas satu ayat di firman Tuhan tuh, yang berkata, berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Dan kemudian saya perkatakan firman itu, saya ucapkan, dan saya mulai bermasmur. Biasanya saya kalau ada kata-kata lirik dari Alkitab yang sangat kuat, saya mulai perkatakan, bukan hanya perkatakan, kemudian saya masmurkan. Baru saya mulai masmurkan. Pertama mungkin nggak teratur ya, masmur aja. Iya, masmur. Kau berfirman, mungkin saat itu belum rapi seperti kita nyanyikan sekarang. Ya. Tapi saya mulai perkatakan berulang, Kau bersabda selamatkanku. Saya ingat habis saya lagi bermasmur, pesawatnya agak ya lumayan turbulence gitu ya. Turbulence, orang-orang ketakutan. Saya ingat istri saya tadinya tidur, bangun. Nah pada waktu itu ada satu ketenangan, damai sejahtera. Ya, Kau berfirman dan selamatkanku. Nah nyanyian itu, di pesawat itu saya mulai nyanyikan berulang-ulang. Nah beberapa hari kemudian, ada teman saya mau merekam sebuah album dan minta lagu kepada saya sekalian nyanyi. Saya bilang ada lagu tapi belum jadi baitnya. Saya doa, ya udah besok kita ketemu.
Jadi lagu baitnya itu selesai menjelang rekaman di studio. Wow. Tapi puji Tuhan, tapi message-nya sangat kuat adalah berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita percaya, kesembuhan kita terima. Sepanjang hari ku nikmati. Ya. Sebelum sepanjang hari ku nikmati, saya mau bertanya. Daud berkata begini, Ya. 7 kali dalam sehari aku hendak memuji-muji nama Tuhan. Apakah ada hubungannya dengan ku nikmati sepanjang hari ini? Ya, saya ketika saya mulai melayani Tuhan sepenuh waktu, saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya terpanggil ikut melayani Tuhan sepenuh waktu dalam bidang pujian penyembahan. Saya ingat saya dari kota Bandung dan kemudian saya mengalami pelayanan di sana. Saya masih in the coast, belum menikah waktu itu ya, masih kos di Bandung. Dan tiap hari saya pergi ke gereja, ke kantor gereja, saya jalan kaki. Dan setiap perjalanan itu, saya betul-betul menikmati menyembah Tuhan. Dan satu kali waktu saya berjalan kaki, saya berkata, saya nyanyikan ini sepanjang hari. Ini karena suka jalan atau memang keadaannya harus jalan? Harus jalan. Oh iya. Memang nggak punya kendaraan, tapi tempatnya bisa Jadi dijangkau. bangunnya dari bawah ya? Ya. Wow. Saya jalan kaki sekitar mungkin ya 15-20 menit lah, 20 menit sampai saya jalan kaki. Nah, waktu saya pulang, saya ingat itu sepanjang hari saya nikmati dengan Tuhan, ku bersyukur karena Roh Kudus. Jadi kata-kata lagu itu benar-benar saya ungkapkan waktu saya lagi berjalan kaki pulang dari kantor gereja ke tempat kos saya jalan, saya nikmati sepanjang hari, ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Nah, lagu itu mengalir pada zaman itu. Kalau ditanya tahunnya saya juga lupa tahun berapa tuh. Wow. Sekitar 92-93. Ya pasti belum menikah nih. Belum menikah. Belum. Nanti di episode yang akan datang, supaya penasaran, kita akan dengarkan lagu bagaimana Bang William jatuh cinta. Wes. Oke, silakan. Ku nikmati sepanjang hari. Sepanjang hari ku nikmati bersama Tuhan Yesus. Yes. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan, ku rasakan Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, sepanjang hari. Yes. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya bagiku.
Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Sobat miracle, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita pasti terima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari tema PSBB ala Alkitab. Wow. Zaman now banget, pembatasan sosial berskala besar ala Alkitab. PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk atau rakyat dalam kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sobat miracle, sepertinya ini nggak enak. Serba dibatasi, serba nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi tujuannya baik. Seperti kalau kita minum pil itu pahit, tapi tujuannya sembuh. Daripada kita justru tidak menelan pil pahit, tapi menderita penyakit yang lebih parah. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan juga karantina sebuah wilayah. Ternyata PSBB ada di Alkitab. Kitab Imamat 20 ayat 26 berkata, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Ternyata kita pernah belajar dari umat pilihan Allah, umat Israel, yaitu dipisahkan, mengalami PSBB untuk menjadi umat pilihan Allah, milik Allah sendiri. Kekudusan dalam bahasa Ibrani disebut kados, kadosi, yang artinya terpisah, dikhususkan, terpotong dari, dilepaskan seseorang atau benda dan dikhususkan bagi Tuhan supaya Tuhan dapat memakainya. Keren banget. Jadi sejak zaman Alkitab ada juga PSBB untuk tujuan baik. Dipisahkan dari umat yang menyembah berhala. Contoh, Abraham dipisahkan dari kaum keluarganya untuk pergi ke negeri perjanjian. Karena ternyata di keluarga sebelumnya penuh penyembahan berhala. Tujuannya luar biasa, Abraham disebut bapak orang percaya. Karena Abraham mau PSBB. Berbeda dengan Lot keponakannya, pertamanya ikut PSBB ala di Alkitab. Tetapi ternyata berikutnya Lot memilih
ke Sodom dan Gomora. Kelihatannya mewah, makmur, seperti taman surga, tapi bukan surga. Dan kita tahu akhir hidupnya Lot, istrinya menjadi tiang garam, harta kekayaannya ditumpuk bertahun-tahun lenyap, dan masa depannya kurang penuh pengharapan. Karena Lot meninggalkan PSBB bersama omnya Abraham. Pengertian kudus yang berarti dipisahkan mencakup dua hal. Yang pertama adalah dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tentu Anda berkata, enggak mudah Pak Pendeta Tim, kita di dunia yang betul-betul duniawi. Gimana kita dipisahkan? Dipisahkannya bukan yang kaku, tetapi yang melanggar esensi. Misalnya, hanya menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain. Menghormati dan meninggikan Tuhan Allah, bukan yang lain. Tidak boleh ada berhala lain, ilah lain. Tetapi dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah hanya untuk memuliakan Dia. Dua, dikhususkan menjadi milik Sang Pembebas, yaitu Allah sendiri. Umat Israel dibebaskan dari Mesir yang tadinya dikuasai dan diperbudak oleh Fir'aun, dilepaskan supaya menjadi milik Allah. Jujur, zaman seperti sekarang ini belum pernah kita bayangkan dan tidak pernah terpikirkan. Bukan hanya ibadah yang nggak bisa terjadi, tapi diskotik, dunia gemerlap juga tutup semuanya. Dan itu ada baiknya. Semoga setelah ini orang lupa semua yang hal itu, yang negatif. Tapi yang positif tentunya harus terus ibadah di tempat-tempat ibadah diteruskan. PSBB ala Alkitab ini terjadi di kitab Imamat ternyata sebagai intervensi Tuhan Allah supaya umatnya tidak terkamirkan. Tidak terpengaruh oleh ragi-ragi bangsa yang ateis dan kafir yang tidak menyembah Tuhan di zaman itu. Kudus itu bukan liturgi agamawi. Kudus itu keputusan kita mau dipisahkan. Coba sekarang, zaman PSBB, zaman now, tidak boleh boncengan naik motor dengan yang bukan keluarganya. Termasuk ojol juga kalau bisa nggak boleh. Kecuali ojolnya keluarganya kali ya. Terus naik mobil penuh, harus diisinya 50%. Lalu tidak boleh berkerumun, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Pastikan kita dipisahkan untuk tujuan kebaikan kita. Waktu Anda dipisahkan supaya tidak sama dengan duniawi, tapi sama dengan yang surgawi, menjadi milik Allah Sang Pembebas kita, Anda dan saya belajar. Nantinya di surga kita juga dipisahkan. Tapi dengan suasana yang lebih luar biasa. Damai, sejahtera, sukacita. Bahkan di sana nggak perlu ada matahari karena Tuhan menjadi mataharinya kita. Tidak ada air mata, semuanya penuh sukacita. Ini PSBB yang sempurna. Lalu apa aplikasinya buat saudara saya hari ini? Ingat zaman sekarang zaman aplikasi. Oh, cari Grab aja aplikasinya. Nonton program, aplikasinya. Mau belanja, aplikasinya. Nah, firman ini juga kita aplikasikan supaya
kita bisa menikmatinya dan membagikan ke orang lain. Aplikasi PSBB ala Alkitab dari kitab Imamat ini nomor 1 adalah harus ada perbedaan yang jelas antara orang fasik dan umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang fasik zaman Israel waktu dahulu, kenapa bangsa Kanaan itu sampai diizinkan Tuhan dikalahkan oleh bangsa Israel dan mereka terusir bahkan habis karena bangsa Kanaan itu memberikan persembahan kepada berhala sampai mengorbankan anaknya. Itu Abraham mengorbankan anak itu hanya ujian, kenyataannya yang disembelih anak domba bukan anaknya Abraham, Ishak. Tetapi bangsa Kanaan yang dikalahkan oleh umat Israel benar-benar mempersembahkan anaknya. Tuhan memilih kita juga supaya kita berbeda dengan dunia ini. Cara berpikir kita berbeda, cara berbicara kita berbeda, sikap kita berbeda, bergaul kita berbeda. Tapi kita kan masih dunia. Iya, tapi kita bukan berasal dari dunia dan kita tidak menuju ke dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu ayat 1. Sebagai ibadah yang sejati ayat 2, berubahlah pembaharuan budimu. Kita terus diperbaharui. Selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Manusia bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih, dikhususkan, dan disucikan, dipisahkan untuk menjadi suatu umat yang kudus, kados bagi Tuhan Allah. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara dipisahkan, terus berubah, diperbaharui. Ingat, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Terus berubah. Perubahan terjadi sampai kita betul-betul berubah, sampai akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, aplikasi PSBB ala Alkitab memiliki pola hidup bersih dan sehat. Ya, walaupun kita mungkin PSBB beneran, tapi jorok di rumah, jarang cuci tangan, bersin batuk di mana-mana, ndak pakai masker, ndak pakai hand sanitizer, jorok, maka juga sama aja. Memiliki pola hidup yang bersih dan sehat. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah merupakan suatu tempat yang kudus dan penuh hadirat Allah. Karena itu pastikan tubuh kita juga dikuduskan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah? Allah telah membeli, menebus, harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara semua, Sobat Miracle, mari miliki pola hidup bersih dan sehat, baik roh kita bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita bersih dan sehat. Saya mulai roh. Jangan tontonan yang mengotori roh saudara dengan Tuhan. Kalau jelas itu film setan, film sesat, ngapain ditonton? Ngapain dibaca? Atau merusak jiwamu? Ngapain? Jiwamu jadi tertekan. Atau kau baca di sosmed saudara berita tentang COVID-19 yang menakutkan, padahal mayoritas hoax. Saya ada pengalaman
satu anak murid penuh kekhawatiran. Kenapa? Selama dia melek nggak tidur, terus buka handphone. Dengar dari grup ini, grup itu. Coba saya bilang, taruh handphonemu. Waktu kamu tidur, kamu khawatir nggak? Enggak. Tidurlah, jangan pegang handphone. Benar juga. Selain itu kita juga harus menjaga kebersihan diri dan kesehatan kita secara jasmani. Kalau roh kita sudah bersih dan sehat, jiwa kita bersih dan sehat, tubuh kita juga bersih dan sehat. Pastikan makan yang benar, minum yang benar, istirahat yang benar. Jangan melanggar jam tidur. Usahakan tidur tepat waktu dan juga bangun tepat waktu. 7-8 jam terbaik. Berjemur jam 10 pagi. Pastikan imanmu kuat, imunmu sehat. COVID-19 pasti minggat. Yang ketiga, memiliki perilaku hidup yang seimbang. Hidup ini memang harus selalu seimbang. Tuhan selalu menciptakan keseimbangan. Tuhan menciptakan darat, juga ada laut. Tuhan menciptakan pagi, ada sore. Siang, ada malam. Ada matahari di siang hari, ada bulan di malam hari. Ada lahir, ada mati. Ada laki, ada perempuan. Perilaku hidup yang seimbang, maksudnya adalah mewujudkan tatanan kehidupan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya itu berlaku. Di surga tidak ada iri, benci, dendam, amarah. Yang ada kasih. Kenapa tidak suasana surga Anda terapkan hari-hari ini? Kasih, mengampuni, memberi, memberkati. Kalau kita ketemu orang call, halo, ada yang bisa dibantu? Jangan dibalik. Halo, kok saya udah lama nggak dibantu? Halo, ada yang bisa doakan? Jangan dibalik. Kok saya nggak didoakan? Ingat, matematika punya penambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Orang yang rakus dan egois maunya tambah kali. Saya mau harta saya bertambah, bisnis saya berkali-kali lipat. Dia sedih kalau berkurang, apalagi dibagi. Hukum alam matematika yang benar adalah 4-4-nya seimbang. Kalau kita hanya menerima seperti laut mati. Menerima air dari sungai Yordan tanpa mengalirkan jadi laut yang mati. Karena memang ketinggiannya di bawah permukaan laut. Tetapi danau Galilea menerima air dan membagikannya. Jadi matematika bukan hanya penambahan, perkalian, tapi juga ada pengurangan dan pembagian. Kalau itu seimbang, manis, mantap. Sobat Miracle, pastikan hari-hari ini Anda dan saya menikmati masa PSBB beneran. Banyak waktu dengan keluarga, banyak waktu dengan anak-anak, dengan waktu dengan pasangan suami istri kita. Terlebih banyak waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kita isi dengan sibuk, coba kita membatasi diri. Toh tidak selamanya. Ada waktu untuk kita nanti menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hari-hari ini pastikan Anda juga mengalami PSBB ala Alkitab. Karena kita sedang latihan.
Lihat kalau orang meninggal dikatakan telah berpulang. Apa artinya telah berpulang? Karena memang rohnya bukan tempatnya di bumi. Dia akan kembali ke Bapa di surga. Masalahnya sebelah atas surga atau bawah neraka. Karena Yesus naik ke surga, setan dilempar ke neraka. Jadi paling gampang kalau arah petunjuk ya surga atas, neraka bawah saja. Kadang-kadang kita dihibur oleh ucapan karangan bunga telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi persoalannya baik beneran atau tidak? Sobat Miracle, mari kita bersama-sama merenung. Kita memeriksa diri. Adakah kita sedang mau dipisahkan menjadi kados? Tetapi kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya ajaib. Waktu Anda dan saya mau mengalami PSBB ala Alkitab, Anda nggak dibuat rugi. Tetapi Anda menikmati yang namanya berkat, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kemuliaan bersama Tuhan. Sobat Miracle, jangan menghakimi orang lain, termasuk tetanggamu, sahabatmu, tapi dirimu sendiri. Sudahkah engkau benar-benar siap dipisahkan, dikuduskan, dan engkau menikmatinya? Ingat, di surga itu indahnya bukan karena lantainya emas, dindingnya permata berlian, bukan. Karena kita bersama dengan Tuhan Allah, Raja, dan juga Juru Selamat kita. Jadi hari-hari ini nikmati PSBB beneran, juga PSBB ala Alkitab, untuk Anda menerima kemuliaan Tuhan. Pujian ini berkata dalam Roma 12:1, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pastikan kita mau dipisahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Perhatikan. Waktu Abraham meninggalkan daerah nenek moyangnya, termasuk orang tuanya, pergi ke tanah perjanjian, dipisahkan, mengalami PSBB yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Juga umat Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa fasik yang menyembah berhala untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini jangan berhenti memuliakan Tuhan. Di surga nanti kerjaan kita hanya memuliakan Tuhan. Kalau Anda tidak memuliakan Tuhan hari ini, bisa nggak betah di surga. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Belum terlambat, yuk dimulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita, kota kita, dan akhirnya ke masyarakat kita. Saya ajak Anda hari-hari ini bukan hanya mempersembahkan hidupmu untuk dipisahkan, tapi kau memuliakan Allah melalui hidupmu. Yesus memberi teladan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan kau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Yesus bukan hanya mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, tapi Yesus memuridkan 12 muridnya untuk menyelesaikan. Waktu Yesus naik ke surga ditanya malaikat, katanya udah menyelesaikan. Belum itu, sudah kata Yesus. Aku sudah mati di kayu salib dan aku sudah memuridkan 12 murid. Oh, itu Yudas menyangkal diganti Matias. Kok Anda tidak mau diganti yang lain? Kok saya tidak mau pun diganti orang lain? Semua kita bisa diganti. Tapi saya pastikan Anda yang ikuti program ini nggak akan digantikan. Kalau jatuh, tidak sampai tergeletak. Bangkit dan dipulihkan kembali. Ingat, memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tuhan tidak mungkin meminta hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya nggak pernah minta sama anak saya yang masih SMA. Tolong nak, setir helikopter, setir pesawat, nggak mungkin. Saya juga nggak bisa. Tapi yang bisa, nak tolong naik sepeda. Nak, bukakan pintu mobil. Nak, ambil barang di kulkas, makanan. Yang pasti bisa dia lakukan. Bersama Roh Kudus Anda akan dimampukan untuk mengalami PSBB ala Alkitab. Hidup kudus dan berkenan. Ingat, bukan oleh kekuatanmu sendiri. Pujian ini berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu. Janji Tuhan digenapi atas kita. Waktu oleh kemurahannya kita sungguh-sungguh. Pastikan hari ini jangan terlambat. Siapapun saudara, apapun iman dan keyakinanmu, kita sedang menantikan yang namanya Imam Mahdi di akhir-akhirnya zaman. Yaitu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Yang akan menjadi hakim segala hakim. Karena itu, bertobat dari dosamu. Jadikan Isa al-Masih Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka Kisah Rasul 16:1 terjadi. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang terpapar sakit disembuhkan, baik ODP, PDP, dipulihkan. Bahkan yang sembuh lebih banyak, dan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Di layar kaca Anda ada nomor-nomor WA dan telepon Anda bisa berhubungan untuk bersaksi, menyampaikan pokok doa. Pasti Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Perkataan hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Engkau terus berbicara, menyentuh, menjamah, mengubah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, supaya imun mereka sehat, iman mereka kuat, COVID-19 lewat, bersama Yesus, Sang Master yang Miracle. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam program Miracle Service yang akan datang, yang lebih dahsyat bersama Yesus, Sang Masternya Miracle. Yes.